Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat total energy atau kasus dominan. Di sini bukanlah pilih kartu dan di sini adalah general reading atau prediksi umum dengan tarikan energi yang kolektif beragam-ragam bahkan bisa random banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi semua kalian yang menonton video saya ini. Oleh sebab itu, mohon bijaksanalah dalam menyikapi segala macam bentuk pembacaan saya ini. Tidak usah dibaperin, tidak usah diseriusin, kita ambil yang resonate-nya dan kita buang energi yang tidak resonate-nya. Karena energi yang tidak resonate-nya itu sama dengan saya tidak sedang membacakan diri Anda, melainkan orang lain yang sedang saya bacakan. Oke, mau lebih akurat, lebih deep mendalam ke energi kamu sendiri aja, saran saya lakukanlah personal reading dengan diri saya. Karena dalam personal reading itu butuh foto kamu yang jelas, sio, nama lengkap, zodiak, umur, supaya bisa difokuskan ke energi kamu satu orang si penanya itu aja, ya. Sementara kalau misalnya di general reading ini, energinya bisa vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah hal yang masih belum terjadi, dan mungkin aja setelah nonton video saya ini bisa terjadi nantinya. Readingnya juga bersifat timeless juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender. Yang ikut readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu, ya boleh. Silakan ikut video readingan saya ini selama merasa berkenan. Tema ataupun topik yang akan kita angkat kali ini adalah ya, bagaimana kabar dan nasib hidup dia, bagaimana nasib dan kabar dari hidup dia, orang yang telah meninggalkan diri Anda, seseorang yang telah pergi ya, memutusin atau meninggalkan diri kamu. Langsung aja ke pokok permasalahan, nanti kronologisnya akan saya sampaikan di penghujung readingan secara singkat tentunya. Oke, kita lihat di sini. Seven of Swords. Oh, maaf cakap ya, maaf cakap. Orang ini sedang memiliki niat atau planning ingin melakukan sebuah kejahatan ya, sesuatu hal yang tidak benar karena ini adalah kartu manipulatif. Oke, kartu orang yang biasanya kartu ini melambangkan maling ya, kayak mengambil sesuatu dari seseorang ya. Untung readingan ini dibuat ya, karena kenapa ya? Kita perlu mengetahui ya kabar dan keadaan orang yang satu ini, meskipun kita sudah tidak berdealing dengan diri dia. Takutnya ini yang kita takutkan ya. Takutnya dia kayak merencanakan sesuatu yang buruk ya, ya untung-untunglah kepada orang lain ya. Oke. Tapi kalau terhadap diri kita kayak gimana? Untung readingan ini kan dibuat kan. Kalau tidak dibuat kita nggak bakalan tahu. Kalau kita tahu, kita bisa antisipasi. Oh rupanya kayak gitu ya dia ya. Oke, siap-siap sini. Mari, saya udah siapkan diri untuk diri kamu. Haha, kayak gitu kan. Dan di sini udah dikatakan orang ini memiliki niat ataupun planning yang jahat ya. Kayak ingin mengambil sesuatu dari seseorang secara diam-diam, entah itu kepada diri kamu atau kepada orang lain ya. Doakanlah ya, semoga ini tidak kepada diri kamu ya. Ada niat buruk yang sedang dia rencanakan, karena saya lihat di sini siapapun orang yang meninggalkan diri kamu, dia terlibat dalam aksi manipulasi, aksi penipuan ya. Oke. Dan di sini ada simbol perwakilan dari zodiak Aquarius. Disclaimer seperti biasa, jika saya menyebutkan zodiak ya, belum tentu dia itu benar-benar berzodiak Aquarius ya, karena zodiak yang saya sebutkan itu hanyalah simbol dari si kartu tarot aja, bukan orangnya. Sejatinya readingan general saya ini bisa ditujukan untuk 12 zodiak sekaligus juga, meskipun zodiaknya itu tidak saya sebutkan, tapi selama pembacaannya itu relate, nyambung, kena ya, berarti udah resonate. Tanpa perlu pakai zodiak-zodiak segala. Ingat, Aquarius itu pemiliknya jutaan orang loh di muka bumi ini. Tidak semua zodiak Aquarius itu manipulatif lah, jahat lah ya. Enggak, masih banyak Aquarius yang baik-baik ya. Apalagi ada 12 sio Aquarius itu bisa dipadukan dengan sio anjing, Aquarius bisa dipadukan dengan sio babi, Aquarius bisa dipadukan dengan sio monyet. Itu beda-beda lagi karakter dan perilaku merekanya tersebut. Oke. Di sini ada kartu The Lovers. Oh, ternyata kita kolerasikan dengan kartu Seven of Swords. Orang ini memiliki planning atau niat jahat ingin merayu dan menggoda seseorang. Kartu ini, Lovers ini adalah menggoda seseorang, ingin membuat seseorang jadi bucin kepada diri dia, dan apa niat intensi dia untuk menggoda orang tersebut ya. Oke. Kita akan lihat di sini ada perwakilan dari zodiak Gemini. Iya. Maaf cakap ya. Biasanya ini adalah kartu passion, gairah, nafsu ya. Apakah orang ini adalah seorang player atau kayak gimana? Nah, bagi kamu yang resonate, kamu aja yang tahu lah ya. Apakah dia seorang player? Saya lihat ini orang kayaknya nafsuan banget loh ya. Menggoda seseorang demi niat ingin mendapatkan sesuatu, demi niat ingin mencuri sesuatu dari orang tersebut. Dia mungkin aja akan menggoda orang tersebut ya. Doa-doain semoga ini bukan diri kamu, semoga jangan muncul kartu Six of Cups ya, atau muncul kartu The Star lah ya, atau muncul Page of Cups. Takutnya dia ingin kembali kepada diri kamu dengan cara menggoda dan merayu diri kamu, kayak menebarkan nafsu gitu ya, supaya kamu bergairah kepada dia, tapi niat dan tujuan dia itu enggak baik, ingin mendapatkan sesuatu dari diri kamu.
Ini ada Aries ada di sini. Kemudian di sini ada kartu The World ya, sesuatu yang udah selesai. Kayaknya ini lebih menuju ke arah kamu ya, saya lihat ya. Siapapun orang yang dia memiliki niat rencana yang buruk, ingin menggoda orang tersebut, ingin kayak ya merayu, membuat orang itu bergairah, kayaknya itu adalah kamu, karena The World ini adalah sesuatu yang udah selesai. Orang ini yang mau dia rayu adalah orang yang pernah memiliki hubungan dengan diri dia, tapi udah selesai hubungan dia tersebut dengan si orang itu ya. Ini ada Capricorn ada di sini ya. Saya lihat ini orang kayak ngotot banget ya, bersikeras banget, ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang kotor dari target dia ya, dengan cara menebar pesona, merayu, menggoda. Bahkan, apakah ini orang tipe-tipe orang yang murahan ya, saya lihat ya. Oke, saya lihat kartunya ini kayak tipe-tipe orangnya ini kayak murahan, kayak maaf cakap ya, kayak jual badan gitu. Oke, kayak dia masih ingin mengulangi siklus yang sama dengan target yang sama. Oke, siklus yang sama, target tujuan dia itu juga sama, kayak masih belum tobat gitu, ingin mengulangi maksiat dia. Capricorn lagi ada di sini. Uang yang mau dia dapatkan. Berarti ini orang sambil menyelam minum air. Keadaan hidup dia kayak jual diri gitu sekarang ya. Oke, melakukan aksi manipulasi, kejahatan, kayak jual badan sambil menyelam minum air, dapat, maaf cakap ya, tanda kutip ya, dapat berhubungan badan sekaligus dapat duit lagi. Itu kalau bukan jual diri namanya jual apa kan? Oke, maaf ya, saya terpaksa ngomong yang secara jujur ya. Capricorn ada di sini. Kemudian kita tarik lagi kartunya. Payah orang kayak gini. Nggak ada yang baik di dalam diri dianya tersebut. Dan di sini ada kartu Five of Pentacles. Maaf cakap banget ya. Kalau ini tetap dia lakukan, takutnya cepat atau lambat dia bisa kena penyakit, saya lihat ya. Atau bisa jadi dalam keadaan dia saat ini yang suka menjajahkan badan ya, menebar pesona kayak jual badan gitu ya, hanya untuk mendapatkan duit. Ini orangnya matre loh, saya lihat ya. Hanya demi dapat duit ya. Queen of Pentacles ini kan matre banget. Hanya demi dapat duit dia rela ya, kayak jual badan gitu. Ngerti kan? Orangnya matre. Queen of Pentacles, mata duitan banget. Badan pun digadai hanya demi uang, hanya demi the world, mendapatkan apapun yang menjadi target ya, tujuan dia dengan cara yang kotor. Dan lihatlah apa yang terjadi. Five of Pentacles, apa-apapun tidak dia dapatkan, yang dia dapatkan itu hanyalah penyakit. Biasanya kartu ini dan kartu 4 pedang tambah kartu The Star itu adalah orang yang sakit ya. Saya lihat ya, dia boleh mendapatkan duit, tapi ingat, kesehatan, penyakit yang akan dia derita itu tidak bisa diobatin dengan duit lagi. Oke, takutnya uang yang dia dapatkan semuanya itu habis buat berobat. Karena ini ada kesehatan badan dia yang menurun, kena penyakit, saya lihat. Semoga ini jangan sampai terjadi dan semoga ini jangan sampai resonate aja lah ya. Oke, Taurus ada di sini. Emangnya tidak ada hukuman lain kayak untuk tipe-tipe orang kayak gini ya? Kemudian di sini ada kartu Seven of Wands. Hidup dia sekarang sebenarnya kayaknya apapun yang terjadi, karakteristik dia yang suka nakal-nakalan di luar sana ya, udah banyak diketahui oleh orang ya, saya lihat ya. Oke, dia berusaha ingin mempertahankan hidup dengan seluruh dan segenap tenaga dia, tapi menggunakan cara yang tidak bermoral, cara yang tidak berakhlak, cara yang tidak beretika. Dan cara-cara dia itu kayak menuai kecaman, tongkat-tongkat ya, banyak orang yang menyerang diri dia karena orang-orang pun tidak suka melihat tingkah laku dia ya, apalagi kalau sampingnya ini ada kartu 5 Pentacles ya, udah punya penyakit ya. Kalau udah kena penyakit, malahan mau ditularin lagi kepada orang secara diam-diam, tapi dia masih ngotot ingin melakukannya ya. Kayaknya kalau tidak ada korban untuk dia tularkan, dia itu nggak puas kayak gitu, mati pun nggak mau, sendirian aja. Hati-hati ya dengan orang kayak gini ya. Bagi yang resonate ya, yang tidak resonate abaikan aja. Ini kayaknya bacaannya ini udah agak spesifik ke arah pribadi ya. Ini ada Leo ada di sini, kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Hidupnya dalam keadaan putus asa, pantesan dia memilih jalan pintas kayak gini ya. Sampai nyawa pun dia itu tidak pedulikan lagi, karena memang hidupnya itu udah kepentok, udah mentok, sudah tidak tahu lagi mesti berbuat apa. Konflik batin lagi, dari mana bisa mendapatkan duit, sedangkan ini orang hidup dalam keadaan kere. Apalagi orangnya itu mata duitan, matre banget, sangat membutuhkan duit. Tapi ya, setiap cara, jalan yang kita tempuh dengan cara yang kotor, maka berakhir dengan kotor juga nasib kita.
percaya atau nggak percaya, alam ini tidak tidur, hukum alam ini berlaku ya. Orang mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar, memorotin orang lain, apalagi sampai menggadaikan harga diri, pasti ada konsekuensinya. Ada aja cara orang ini runtuh, lengser, ya, longsor. Orangnya tersebut udah longsor, lengser lagi kan, oke? Libra ada di sini, kemudian di sini ya, King of Sword. Mungkin hanya konsekuensi hukuman aja, ya, hukuman berat yang bisa menghentikan orang yang satu ini. Suatu saat nanti ya, kalau orang ini tidak diadili oleh sesama manusia, maka alam semesta lah, langitlah yang akan turun tangan, memegang pedang untuk menebas diri dianya tersebut. Dan di sini sih dikatakan ini orang sangat licik banget ya. Orangnya ini licik, selalu menggunakan logika, tidak pernah menggunakan perasaan. Oke? Jadi apapun yang dia lakukan ya, tidak pernah dia berpikir panjang konsekuensinya itu apa, resikonya itu apa. Yang penting ego dia yang dia turutin. Aku mesti dapat ini, aku mesti dapat itu, persetan ya. Apa yang akan terjadi kepada diriku, masa bodoh lah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini orang selalu kayak gimana lah ya, mendenial ya, atau menyangkal yang namanya kebenaran, menyangkal yang namanya karma. Oke, tipe-tipe orang kayak gini memang sesekali udah mesti mendapatkan tebasan ya, saya lihat ya. Ini ada Aquarius ada di sini. Orangnya ini kekeh, saya lihat, keras kepala lagi. Selalu merasa dirinya itu benar, apapun yang dia lakukan itu benar. Dan akhirnya saya lihat, meskipun udah, kalau misalnya dia itu amit-amit jabang babu ya, dia kena penyakit kayak yang menular, kayak penyakit yang mematikan, kayak dia tetap menganggap apapun yang dia lakukan itu udah benar. Ya biarin aja lah. Kalau memang hidup saya mau berakhir sampai di sini, ya, kurang lebih kayak gitu. Kejam ini orang ya. Egonya udah tinggi, sombong, arogan lagi saya lihat. Menolak yang namanya kebenaran ya. Dan di sini ada kartu Seven of Pentacles. Dalam pikirannya itu hanya memikirkan uang. Nyawa dia itu nggak penting. Nyawa orang nggak penting. Perasaan dia itu kayak gimana? Nggak dipedulikan. Perasaan orang kayak gimana? Nggak dia pedulikan. Karena di dalam otaknya itu ya, hanya memikirkan gimana caranya mendapatkan uang. Tidak peduli dengan cara yang halal ataupun menggunakan cara yang haram. Dan sehingga pada akhirnya saya lihat ya, apapun yang dia lakukan yang seharusnya membuahkan hasil, jadi jong, tertahan rezekinya tersebut. Dan teruslah dia berpikir gimana cara mendapatkan uang dengan segala macam cara. Ya, dan sampai pada akhirnya 5 Pentacles menanti di diri dia. Mungkin aja hanya kematian ya yang bisa menyadarkan orang yang satu ini. Taurus ada di sini, saya lihat ya. Kronologis antara kamu dengan orang yang satu ini, kamu berdealing dengan orang yang player ya, saya lihat ya. Mata keranjang, udah mata keranjang, mata duitan lagi, matre saya lihat. Beberapa orang, kamunya itu kan kayak dibuat miskin oleh diri dia, oke? Dimiskinkan. Semenjak kamu berhubungan dengan orang yang satu ini ya, keadaan ekonomi kamunya itu drop total ya, udah banyak manipulasi yang dia lakukan kepada diri kamu. Hanya dengan mengandalkan the lovers, cinta, hanya mengandalkan rayuan, gombalan ya, dia mendapatkan apa-apapun dari diri kamu melalui tutur kata dia yang manis ya, namanya player, playboy ya, oke? Kata-katanya itu manis banget, janji, sumpah ya bisa dia berikan kepada diri kamu. Tapi apa yang terjadi? Janji dan sumpah itu ya bisa dia perjualbelikan, bisa dia nyangkal, bisa dia sangkal dengan begitu mudahnya. Oke? Banyak sekali, bahkan saya lihat di sini barang-barang berharga kamu juga ikutan diambil loh oleh orang yang satu ini ya, entah motor lah, HP lah, emas lah, perhiasan lah, kulkas lah, TV lah, contoh ya. Udah banyak diambil oleh diri dia. Dan di sini ya, kamu percaya kepada diri dia karena kata-kata dia yang menjanjikan itu begitu manis. Makanya dari awal saya bilang ini orang pintar merayu, tapi rayuan dia itu modus semata, hanya untuk the world, mendapatkan apapun yang dia inginkan dari diri kamu berupa materi ya, sampai dia tega-teganya membuat kamu kehilangan segala-galanya. Barang kamu, aset kamu, semuanya dihilangkan oleh diri dia. Dan ini orang tidak merasa menyesal melakukan hal kayak gini. Malahan dia selalu ya kekeh menganggap diri dianya itu benar yang dia lakukan tersebut. Sampai pada akhirnya saya lihat sih di sini beberapa orang dari diri kamu sudah tidak tahan lagi perbuatan dia yang kian lama kian sadis ya, saya lihat ya. Tidak memakai perasaan lagi, hanya untuk ya mencari cara memorotin uang kamu terus. Udah memorotin uang kamu ya, skandal lagi di luaran, oke? Di luar sana banyak skandal ya, selingkuh sana sini lagi menggunakan uang kamunya tersebut. Dan mungkin pikiran kamu terbuka ya, dan akhirnya kamu menolak untuk memberikan apa-apa lagi kepada diri dia. Dan itulah yang terjadi, langsung dia meninggalkan diri kamu. Tapi saat meninggalkan diri kamu, dia lupa udah banyak barang berharga kamu udah diambil, ada di tangan dia, dan dia langsung blokir diri kamunya tersebut dan tidak ada niatan untuk mengembalikan barang kamu.
Bahkan di dalam pikiran dia, malahan dianya itu menganggap ya rasain sendirilah, siapa suruh kamu percaya kepada gue, kan? Kurang lebih kayak gitu. King of Swords tidak pakai perasaan, logika ya, siapa suruh lu percaya sama gue. Langsung beberapa orang kayaknya kamu diblokir langsung oleh orang yang satu ini ya. Kemudian dia mencari target baru, orang baru. Energi yang kebaca kali ini kayak gitu. Tapi ingat, konsekuensi hubungan sebuah hukuman tidak bakalan bisa dia hindari. Dan di sini ada sakit penyakit yang udah menanti diri dia ya. Mungkin aja ya, saya lihat di sini keberuntungan dia itu pasti cepat atau lambat pasti bakalan berakhir. Saran pesan untuk diri kamu di sini ada kartu Ace of Pentacles, tenang. Bukalah kesempatan baru, berilah diri kamu kesempatan yang baru untuk menikmati hidup. Karena saya lihat setelah barang-barang kamu, aset berharga kamu udah diambil oleh orang yang satu ini, Tuhan akan mengembalikannya dengan cara yang lain, berupa Ace of Pentacles, reward, hadiah ya. Kamu tidak perlu takut ya, di sini alam semesta ini kan tangan keluar dari awan, langit ya, akan menurunkan hadiah pengganti untuk diri kamu tapi dengan cara lain. Cuman kamu disarankan ya, berilah kesempatan pada diri kamu sendiri, tidak usah perhitungkan hal ini kepada diri dia. Kalau kamu perhitungkan, hadiah dari Tuhan, gift dari Tuhan tidak bisa turun ke tangan kamu. Hadiah Tuhan itu hanya bisa turun kepada diri kita di saat kita ini udah kosong ya. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo ada di sini. Seven of Cups. Sebenarnya kamu memiliki banyak opsi. Beberapa orang dari diri kamu banyak disukain oleh lawan jenis. Nah, Ace of Pentacles di sini dikatakan, kenapa kamu tidak beri kesempatan kepada lawan jenis yang baru untuk mendekati diri kamu, karena mereka belum tentu jahat kayak orang yang satu ini. Scorpio ada di sini ya. Kamu tidak perlu bingung lah ya. Ingat, jodoh kita manusia itu nggak bakal bisa habis sampai masa tua kita. Page of Swords, untuk orang yang satu ini, jaga-jaga jarak. Jangan biarkan dia mendekati diri kamu lagi. Karena setiap kali dia mendekati diri kamu, pasti ada modus udang di balik batu. Dan Page of Swords di sini juga ya, terus memantau pergerakan dia. Kali aja dia memiliki pergerakan rencana yang tidak baik kepada diri kamu ya. Supaya kalau kamu tahu, kamu bisa atasin. Kamu udah bisa berhati-hati. Libra, Aquarius, dan Gemini ada di sini. Kemudian ada kartu Temperance, keseimbangan. Jaga hati dan pikiran kamu, jangan larut di dalam dendam ya. Oke, nggak ada gunanya. Dan di sini juga dikatakan Temperance ya, tetaplah menjadi orang yang percaya diri, tetaplah menjadi orang yang tenang ya. Oke. Ingat ya, segala sesuatunya itu ada tabur tuai. Kamu tenang aja, disarankan kapan orang ini tidak berak malam. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Tidak perlu mendoakan dia juga, cukup tunggu aja. Oke. Sagittarius ada di sini. Nah, di sini kamu disuruh untuk bangkit, berdiri di atas kaki kamu sendiri. Jangan menjadi orang yang berharap terhadap kasih sayang orang lain. Karena semakin kita berharap, semakin kita bakalan kecewa. Dan King of Wands di sini, rubahlah penampilan kamu supaya lebih cantik, lebih ganteng, lebih glowing ya. Oke. Rawatlah diri kamu baik-baik dan kamu disuruh bangkit. Jadilah orang yang independen dan tetaplah menjadi orang yang percaya diri dengan cara merubah penampilan supaya orang ini melihat perubahan penampilan kamu, dia makin gergetan di sana, makin tidak puas. Nah, kayak gitu ya. Dan ingat, jangan pernah mencari kebahagiaan dengan cara mengharapkan orang lain membahagiakan diri kita, karena semakin kita berharap menyandar kepada seseorang, semakin kita menderita dibuat oleh orang tersebut. Leo ada di sini. Kemudian ya, kita akan lihat inisial yang terkait di pembacaan kita ini. Inisialnya itu bisa jadi datang dari nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, plat mobil, plat motor, dari si orang yang bersangkutan, nama panggilan dia, julukan nama dia, sebutan nama dia, atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini. Dan bisa jadi pula huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama si doi. Ada V, ada W, ada S, ada Z, ada K, ada F, ada G, ada U, ada L, ada N ya. Oke ya, terima kasih banyak bagi teman-teman semuanya yang telah studi kiranya mensupport dan mendukung channel saya ini dengan cara klik subscribe, like, komentar yang positif di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang telah melakukan personal reading dengan diri saya dan memberikan apresiasi, super thanks, kayak semacam saweran di video saya ini. Doa yang terbaik untuk diri Anda semua. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.